Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anak dengan Pak Guru. Untuk kali ini Pak Guru sudah menyiapkan beberapa alat. Seperti yang terlihat di meja ini ada pisau, kemudian juga ada apa ini anak-anak? Telenan atau alas untuk memotong-motong sayuran. Di sana juga ada 2 gelas air. Baik anak-anak, kita siapkan bahannya. Ini ada Pak Guru punya kobis, jambu, belimbing, ya. Kemudian ada juga daun miana, daun sirih gading, daun sirih. Kemudian ada juga wortel. Kemudian ini adalah batangnya daun pisang itu lah, yang di tengah-tengah daun pisang. Kemudian ini batang pohon pisang. Oke anak-anak, mungkin kita siapkan ini dulu. Kira-kira mau kita buat apa anak-anak ini? Oke, pasti penasaran ya. Oke, kita singkirkan dulu biar tidak memenuhi meja. Nanti kita keluarkan satu persatu sesuai kebutuhan saja. Baik anak-anak, untuk pagi hari ini Pak Guru tidak mau memasak, tetapi Pak Guru hanya akan memperkenalkan atau mengajak kalian untuk mencoba membuat sebuah gambar dengan teknik cap atau biasa disebut teknik sablon. Cuman yang kita gunakan untuk kali ini adalah daun dan buah-buahan sebagai alat untuk capnya atau sablonnya. Baik, tentunya kalau yang namanya sablon atau cap kita tidak lepas dari pewarna ya anak-anak ya. Untuk kali ini Pak Guru menggunakan cat air untuk pewarnanya. Oke Pak Guru, ini tidak promosi, tapi karena ini memang untuk cat air ini kesukaannya Pak Guru kalau untuk membuat praktek-praktek seperti ini. Karena di sini sudah ada kuasnya, jadi kita nggak perlu repot-repot membeli kuas sendiri. Jadi setiap kita pakai ini pasti ada kuasnya 2 buah besar dan kecil. Jadi kadang kan Pak Guru sok lupa naruh tuh anak-anak kalau kuas itu. Karena tidak dipakai setiap hari. Kemudian jangan lupa ini tempat untuk mengencerkan tinta, palet namanya. Ya anak-anak, kita siapkan dulu pewarnanya ya, sebelum nanti kita ke langkah penyablonan atau pengecapan. Kita siapkan dulu tinta-tinta atau cat yang akan kita pakai. Kita pilih warna yang kita sukai, terserah nanti warna apa saja, bebas. Kita coba beberapa warna untuk praktek kita pada pagi hari ini atau kali ini. Baik, ini Pak Guru mengambil beberapa cat air. Oke anak-anak, jadi untuk membuka cat air ini sebetulnya ada suatu rahasia yang jarang digunakan. Karena kadang-kadang anak-anak itu sering bukanya itu cari paku atau jarum untuk membuka tutup ini, timbel yang di depan ini. Nah, sering pakai paku atau jarum, padahal kita sudah ada alatnya, yaitu pada tutupnya. Di atas tutup itu kan ada bagian yang runcing seperti sudut atau seperti gunung itu fungsinya untuk menusuk ini anak-anak, ujung tube itu, ujung dari wadah cat. Oke, sudah berlubang, lalu kita tuangkan secukupnya ya anak-anak ya. Kita tuangkan secukupnya, lalu jangan lupa kita tutup kembali biar catnya nanti tidak kering. Jadi kalau kita tutup rapat, nanti mau kita pakai untuk beberapa minggu ke depan masih tetap encer. Oke, kita buka warna yang lain seperti tadi caranya. Cukup ditusuk dengan menggunakan bagian atas tutup yang lancip. Kita tuangkan secukupnya
dan nanti untuk teknik yang warna-warna yang lain sama. Nah, setelah kita tuangkan, kemudian kita berikan pengencer, yaitu dengan sedikit air, secukupnya saja, jangan terlalu banyak untuk airnya. Ini makanya Pak Guru menggunakan kuas untuk mengambilnya, biar air dapat kita ambil sedikit-sedikit, tidak kebanyakan. Oke, kita siapkan dulu. Ini sudah kita kasih air beberapa tetes semua warna. Oke, kita langkah selanjutnya adalah menyiapkan media atau alatnya yang mau kita cap, yang mau kita gunakan untuk pengecapan atau penyablonan. Ini yang pertama, Pak Guru menggunakan batangnya daun pisang. Ini banyak teknik yang bisa kita gunakan, yaitu dengan kita potong lurus seperti ini, ya. Bisa juga agak kita miringkan sedikit kalau pengen hasil yang cap yang lebih panjang. Jadi kita potong miring, nanti hasilnya akan lebih panjang. Semakin miring semakin panjang. Oke, untuk yang satunya kita buat papak saja ya. Nanti anak-anak biar bisa membedakan hasilnya. Kalau dipotong miring seperti apa, kalau dipotong seperti ini, lurus seperti ini, nanti seperti apa. Jadi sesuai kebutuhan anak-anak untuk pemotongannya, sesuai kebutuhan. Kalau sudah kita potong, kita kasih tinta seperti ini. Sebaiknya tinta jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak seperti ini anak-anak, itu kan masih sangat banyak. Itu hasilnya akan oke, kalau yang ini bagus ya. Nanti pada benda-benda atau pada bahan-bahan alat-alat cap yang lain, kalau terlalu banyak tintanya atau terlalu encer, itu nanti hasilnya jemblok. Jadi untuk motif dari bahan yang kita gunakan itu nanti tidak kelihatan. Oke, nah seperti itu jemblok ya anak-anak ya. Tapi untuk selanjutnya nanti udah sesuai seratnya atau sesuai bahan pengecapannya. Oke, kita fokuskan dulu. Baik, untuk selanjutnya kita mencoba bahan yang lain. Kali ini kita menggunakan batang pohon pisangnya. Sama tekniknya, kalau kita potong papak atau kita potong lurus, itu nanti hasilnya akan lebih kecil. Tapi kalau kita potong miring, itu hasilnya akan lebih panjang atau lebih besar. Coba kita tes untuk yang ini. Kita kasih tinta untuk membedakan, kita kasih tinta kuning. Oke. Jadi pada motif-motif yang rata itu kalau tintanya terlalu banyak atau kebanyakan itu akan jemblok. Jadi misalnya seperti ini anak-anak. Nah, itu kan jemblok. Jadi motif dari batang pisangnya tidak terlalu jelas. Semakin lama baru semakin kelihatan. Oke, itu nanti bisa dibuat untuk menggambar apa nanti anak-anak yang berkreasi atau yang kreatif. Baik, kita mencoba bahan yang lain ya anak-anak ya. Kali ini Pak Guru mengambil bahan. Oh, ini yang miring tadi belum ya. Coba kita potong dengan bagian yang lain. Nah, sekarang coba kita buat yang miring. Kita kasih warna sama saja, kuning. Nanti hasilnya seperti apa. Jadi anak-anak nanti biar tahu. Oh, kalau dipotong lurus seperti ini, kalau dipotong miring seperti ini, juga bisa dipotong memanjang atau dibelah untuk membuat cap. Nanti sesuai selera, kreativitas dari anak-anak sekalian. Itu kalau dipotong miring hasilnya seperti itu, gambarnya itu lonjong. Hasil cap-capannya itu lonjong. Tapi kalau dipotong lurus hasil cap-capannya bulat. Untuk media selanjutnya Pak Guru akan menggunakan kobis. Kita potong jadi 2 bagian dulu, coba nanti hasilnya seperti apa. Nanti kalau kita juga akan coba praktekkan
Yang separuh itu nanti kita potong lagi menjadi 2 atau menjadi 1/4 bagian. Kita kasih tinta yang agak beda. Ini kebetulan Pak Guru lupa mencuci kuasnya. Jadi biru sama kuning itu kalau dicampur itu menjadi hijau. Seperti ini. Oke, di sini saja. Oke, hasilnya seperti apa? Kol kalau kita belah seperti itu anak-anak. Jadi kol itu kelihatannya kobis itu kelihatannya besar. Itu kalau kita belah kopong-kopong seperti itu anak-anak. Jadi tidak padat. Nah, ini kita potong menjadi 1/4 bagian atau separuh dibagi 2 jadi 1/4. Setengah dibagi 2. Kita kasih tinta dulu. Oke, kita coba capkan sembarang saja ya, di sini saja. Oke, hasilnya semacam itu. Mirip keranjang buah. Oke, untuk selanjutnya coba kita cari bahan yang lain. Kali ini Pak Guru menggunakan wortel. Wortel ini rata ya anak-anak. Jadi nggak banyak motifnya. Jadi kalau yang motif rata, wortel, ketela, kemudian dan buah-buah yang lain, hasilnya ya cuman seperti itu. Rata juga hasilnya. Apalagi kalau ini alasnya juga rata, mungkin tumpuan buku gitu, hasilnya lain lagi. Kalau ini kan langsung meja. Terus selanjutnya kita coba menggunakan belimbing. Kita sablon dengan menggunakan belimbing. Sama kita belah seperti tadi. Kalau pengen memanjang ya dipotong miring. Kali ini Pak Guru hanya mempraktekkan untuk yang dipotong lurus saja, yang dipapak saja. Oke, kita capkan di sini, kurang rata di sini. Oke, di sini. Nah, anak-anak tentu sudah punya, wah itu nanti bagusnya dibuat ini, dibuat apa. Coba kita pakai daun ya, ini daun tanaman hias yang ada di depan rumahnya Pak Guru. Tadi Pak Guru metik beberapa. Coba kita kasih tinta. Aduh, nyorot kameranya keliru. Oke, ya gak apa-apa. Yang penting pas penempelannya nanti anak-anak tahu. Oke, kita tempelkan di kertas, kemudian kita tekan-tekan semua sisinya. Bentuknya seperti itu, masih jemblok karena masih terlalu basah. Oke, semakin lama nanti semakin kelihatan motifnya. Itu kalau anak-anak yang kreatif itu bisa dibuat gambar ikan. Karena udah ada seperti sirip-sirip seperti duri-duri. Ini menggunakan daun sirih, bentuknya seperti hati, tapi sayangnya lem menekan ini kurang rata. Jadi seperti itu. Kita coba lagi. Itu tadi tintanya kekentalan anak-anak, terlalu kental. Kita coba yang agak encer. Sama saja ya. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan media, yaitu ini buah jambu anak-anak. Ini buah jambu yang masih mentah. Yang tengah itu yang kelihatan hijau itu isinya sebetulnya. Cuman karena masih mentah seperti itu. Ini tadi jambu juga Pak Guru asal dapat saja, jatuh dari pohonnya terus tak ambil. Ternyata ada motif-motifnya semacam itu. Kita coba lagi, kita kasih tinta lagi. Nanti kita capkan lagi. Kalau memang nanti hasilnya bagus, kita pakai untuk menggambar. Nah, hasilnya sama ya, hampir sama dengan wortel. Jadi hanya rata saja. Oke, coba kita cari benda yang lain atau bahan yang lain.
Ini Pak Guru menggunakan belimbing yang lebih kecil ukurannya. Nah, belimbing yang lebih kecil kita potong, kita berikan tinta secukupnya ya. Kita berikan tinta secukupnya, lalu kita capkan. Oh, kurang rata anak-anak, ngasih tintanya kurang rata. Hampir seperti bintang ya anak-anak ya. Bisa digunakan untuk menggambar bunga atau daun gitu ya. Baik, oke, masih ada lagi tidak untuk bahan yang bisa kita gunakan? Oke, karena tidak ada, mungkin itu ya untuk bahan-bahan yang dapat kita gunakan untuk membuat cap. Baik, setelah yang satu ini kita akan lanjut membuat gambar dari cap-cap yang sudah kita siapkan. Baik, kembali lagi anak-anak, kita langsung saja. Saat ini kita akan praktek melukis atau menggambar dengan teknik cap atau sablon dengan bahan buah dan daun. Ya, tadi kita sudah menyiapkan beberapa cap dari beberapa buah dan daun. Sekarang langsung saja kita mulai, kita akan berkreasi membuat gambar. Kali ini Pak Guru untuk mengawalinya dengan menggunakan batang daun pisang yang lebih kecil dari yang kita pakai pertama tadi. Kemudian Pak Guru akan membelahnya menjadi dua bagian seperti ini. Jadi kita belah, bukan kita potong. Oke, setelah seperti ini kita kasih tinta, kita kasih cat pada permukaan bagian yang rumit tersebut. Kasih tinta, bebas tintanya mau digradasi atau mau satu warna bebas. Sudah kita capkan, posisinya bebas sesuai kreativitas anak-anak. Jadi nggak harus sama plek seperti yang Pak Guru buat ini ya, karena masing-masing anak tentunya selera dan kemampuannya pun berbeda-beda. Nah, kita cap. Oke, udah dapat dua, kita kasih tinta lagi atau kita kasih cat lagi. Oke, kita coba lagi untuk di yang sisi kirinya. Kali ini kita coba buat warna gradasi kalau tembus, kalau bisa. Kalau tidak ya nanti kita tutup dengan gambar yang lainnya. Sebelah kiri coba kita cap juga. Duh, jatuh anak-anak, meleset. Kasih tinta lagi. Yang ini juga 2 dan 3. Itu motifnya udah kayak motif bambu ya anak-anak ya. Tapi kali ini kita tidak menggambar bambu, tapi kita akan coba membuat gambar yang lain. Yang penting memanfaatkan semua yang sudah kita siapkan tadi. Oke, coba kita yang pertama Pak Guru akan menggunakan kobis untuk membuat motif hiasnya. Oke, kalau dengan kobis hasilnya semacam itu anak-anak. Nah, seperti apa? Seperti batu ya, seperti batu-batu. Untuk selanjutnya kita mencoba menggunakan belimbing.
belimbing yang besar tadi. Coba kita kasih pewarna atau kita kasih cat. Oke, kita coba lagi dengan belimbing yang besar tadi. Kita cap-capkan. Kita penuhi ya. Jadi harus telaten dan sabar anak-anak untuk membuat karya jenis ini. Karena kita nggak tahu hasil akhirnya itu seperti apa, kita nggak pernah tahu. Ini semacam abstrak atau sembarangan. Jadi hasil akhirnya itu kita nggak bisa memprediksi. Coba kita menggunakan daun tadi, daun sirih. Tancapkan, tapi ini tintanya kayaknya kebanyakan anak-anak, mungkin jeblok ini nanti. Oh iya ya. Nah, seperti itu anak-anak. Jemblok tapi malah jadi bagus ya yang bawah ya. Coba sekali lagi. Oke, kita ratakan, kita angkat. Oke, kita ratakan. Kemudian kita angkat lagi. Untuk yang sebelah kanan kita akan coba ngecap menggunakan Oke, untuk kobis atau kolnya kita gunakan untuk membuat hiasan di paling atas sejadinya. Nah, seperti itu. Kayak langit-langit ya anaknya. Kayak langit, kok kayak langit-langit, kayak awan di atas. Oke, video kali ini cukup panjang anak-anak. Jadi setengah jam Pak Guru buatnya. Kira-kira nanti setengah jam. Tolong silahkan ditonton sampai akhir ya, biar kalian paham dan tahu hasil akhirnya nanti seperti apa. Oke, kita coba bahan yang lain. Menggunakan batang pohon pisang yang tadi sudah dibelah. Ternyata hasilnya semacam itu. Coba kita cari motif yang lain lagi. Hasilnya kurang maksimal. Soalnya kalau cuman cuilan seperti ini kan lemanet itu loh. Lemanet kurang kuat. Kita cap tengahnya menggunakan belimbing tadi. Cap, nah, penting kelihatan penuh. Daunnya bentuk bintang anak-anak. Kita ambil bahan yang lain lagi. Kali ini Pak Guru akan menggunakan daun lagi untuk membuat sebuah gambar. Kali ini Pak Guru akan menggambar sebuah bunga. Oke. Jadi untuk bunga ini kita menggunakan atau membutuhkan 4-5 kelopak. Tapi kalau 4 cukup ya pakai 4 saja. Kelopak bunga maksudnya ya. Oke, kita kasih tinta dulu, kita sambung lagi bagian atasnya. Oke, sudah mendekati mirip bunga. Oke, satu lagi kita capkan lagi di sebelahnya lagi. Oke, udah mirip bunga ya anak-anak ya. Sudah mirip bunga. Ini bunga apa itu jenenge?
bunga tapak dara. Oh, tapak dara. Oh, itu toh. Kayak gitu enggak ya? Udah, nanti anak-anak yang nyari tahu, wah kayak bunga apa itu. Oke, kita menggunakan batang daun pisang lagi untuk cap selanjutnya. Ini sama juga masih motif bunga. Oke, bentuknya semacam itu kira-kira anak-anak. Coba kita cap yang lain lagi. Untuk mengisi atau memenuhi, kita tambahkan lagi dengan belimbing yang kecil. Tapi nanti untuk anak-anak seadanya ya, nggak harus sama seperti Pak Guru ini ya. Jadi kalian seadanya, bahan yang bisa kalian dapatkan. Yang jelas yang penting kalian tuh paham tekniknya. Jadi suatu saat kalau Pak Guru minta untuk menggambar dengan teknik cap atau sablon, kalian sudah paham. Ya, coba kita warnai dengan tinta yang lain. Kali ini mencoba kuning tuanya kayak apa? Kuning tuanya Meris cat air. Aduh, ini tadi lupa belum dicuci lagi. Oke, kuning tuanya seperti itu, seperti bata. Oke anak-anak, seperti ini kira-kira hasilnya. Kalau masih kurang penuh kita tambah lagi anak-anak. Kita tambah, kita cap-cap lagi. Pokoknya kita coba terus. Nanti kalau kurang puas, ambil kertas lagi, kita ulang lagi. Oke, sambil menunggu Pak Guru nyampur warna. Jadi prinsipnya adalah suatu benda atau alat yang diberikan tinta kemudian dicetak atau dicap di selembar media, bisa berbentuk kertas ataupun kain ya, ataupun apa saja yang memang dibuat untuk media. Coba kita penuhi lagi menggunakan daun. Coba penuhi lagi menggunakan daun. Kita kasih warna dulu daunnya. Karena yang kita butuhkan hanyalah telipak-telipaknya ya. Dirasa sudah penuh, kita capkan. Capkan di sini. Coba kita sekali lagi, masih bisa enggak tintanya? Oh bisa, tapi samar-samar ya anak-anak ya. Bisa tapi samar-samar. Kita olesi lagi dengan tinta lagi, kita basahi kembali. Setelah basah atau setelah rata, coba kita cap lagi. Hasilnya semacam apa? Semacam itu anak-anak. Masih kurang rata ya, menet-menet ini kurang rata. Semacam itu. Well, anak-anak kira-kira seperti itu untuk tekniknya. Anak-anak nanti silahkan mencoba sendiri di rumah. Minta didampingi bapak atau ibu atau kakaknya biar nanti kalau ada kesulitan bisa segera teratasi. Cukup mudah ya. Baik, sekian dulu dari Pak Guru. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang dalam materi yang lainnya.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.